Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan memberikan materi mengenai analisis data. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengolahan data dan hari ini akan kita bahas lebih lanjut mengenai analisis data. Data yang sudah kita peroleh, yang sudah kita kumpulkan agar memiliki makna atau arti ya, yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian misalnya, perlu dilakukan analisis data. Tapi setelah analisis data juga hasilnya dari analisis data tidak langsung kita memperoleh arti. Kita harus interpretasikan terlebih dahulu hasil dari kita melakukan analisis data. Setelah kita melakukan interpretasi, baru nanti diperoleh informasi hasil dari analisis data yang kita lakukan atau uji statistik yang telah kita lakukan. Sedangkan interpretasi data di sini mempunyai dua bentuk. Dalam arti sempit disebut deskriptif dan dalam arti luas disebut sebagai analitik. Kalau interpretasi data dalam deskriptif, interpretasi datanya ini hanya sebatas pada masalah penelitian diteliti. Misalnya di sini hanya mempelajari karakteristik dari masalah atau variabel yang diteliti. Sedangkan dalam arti luas, interpretasi yang berupa analitik ini diartikan adalah gunanya mencari makna data hasil dari penelitian. Tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data hasil penelitian, tapi juga di sini dilakukan inferensi atau generalisasi dari data yang diperoleh dengan teori-teori yang relevan dengan hasil-hasil penelitian. Jadi pada umumnya analisis data tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran atau deskripsi dari masing-masing variabel. Misalnya salah satu variabel yang kita teliti adalah usia. Nah, dari usia kita bisa memperoleh gambaran atau deskripsi variabel usia seperti misalnya rata-rata usia responden, usia paling muda responden, paling tua responden, usia paling banyak pada responden, dan sebagainya. Nah, yang kedua, tujuannya membandingkan dan menguji teori atau konsep dengan informasi yang ditemukan. Yang ketiga, menemukan adanya konsep baru dari data yang dikumpulkan. Dan yang keempat, mencari penjelasan apakah konsep baru yang diuji berlaku umum atau hanya berlaku pada kondisi tertentu saja. Dalam melakukan analisis data, di sini tergantung ya, seberapa jauh analisis suatu penelitian akan dilakukan. Nah, kita bisa lihat dari jenis penelitiannya, yang kedua jenis sampelnya, yang ketiga jenis data atau variabelnya, dan yang keempat asumsi kenormalan distribusi datanya. Kalau kita lihat dari jenis penelitian misalnya, kalau misal dalam penelitian kita ingin mengetahui bagaimana sih pada umumnya pendapatan masyarakat secara rata-rata akan suatu hal tertentu, maka pengumpulan data dilakukan dengan survei. Nah, kalau pengumpulan data dilakukan dengan survei, berarti di sini analisis data yang dilakukan adalah dengan pendekatan kuantitatif. Tapi kalau kita bisa melakukan penelitian, gunanya adalah untuk mendapatkan pendapat atau gambaran yang mendalam tentang suatu fenomena. Misalnya di sini dalam pengumpulan datanya melalui grup diskusi, observasi atau wawancara, maka analisis datanya menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Analisis data berdasarkan jenis sampelnya. Nah, dalam analisis data di sini juga tergantung dari jenis sampel yang akan dibandingkan, apakah kedua sampelnya independen atau dependen. Kalau misalnya dalam penelitian survei tidak menggunakan sampel yang sama, maka digunakan uji statistik yang mengasumsikan sampel yang independen. Tapi misalnya kalau dalam penelitian eksperimen yang sifatnya pre dan post, maka uji yang digunakan adalah uji statistik untuk data yang dependen. Karena dalam eksperimen pre dan post kita menggunakan responden yang sama. Yang ketiga jenis data. Ini masih lanjutan. Nah, data dengan jenis kategori yang berbeda. Data dengan jenis kategori
berbeda cara analisisnya dengan data jenis numerik. Maksudnya di sini dalam hasil analisis data dari jenis data kategori ya, dengan jenis data numerik itu berbeda hasil analisis datanya. Kalau jenis kategori, ya, biasanya yang dihasilkan adalah proporsi atau persentasenya pada analisis data. Nah, sedangkan untuk jenis numerik, datanya yang hasil dari analisis datanya yang digunakan adalah nilai rata-rata untuk menjelaskan karakteristik dari variabel data yang berjenis numerik. Nah, yang ketiga, asumsi kenormalan. Jenis analisis yang akan dilakukan ini sangat tergantung dari bentuk distribusi datanya. Nah, kita dalam melakukan analisis data, sebelum kita melakukan analisis data, hal pertama yang kali kita lakukan adalah melihat asumsi kenormalan atau distribusi datanya. Apakah datanya berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Jika datanya berdistribusi normal, maka yang digunakan uji statistiknya adalah parametrik. Tapi kalau datanya tidak normal distribusinya, maka yang digunakan adalah uji statistik non-parametrik. Tahap-tahap analisis data. Kalau kita lihat di sini, jenis-jenis analisis data, berdasarkan tahapannya atau tingkatannya, itu ada analisis univariat, itu analisis yang data yang paling sederhana. Di sini hanya mengetahui karakteristik dari masing-masing variabelnya atau ingin mendapatkan gambaran penjelasan dari variabel yang kita teliti. Analisis bivariat, di sini analisis antara dua variabel, menghubungkan dua variabel untuk melihat apakah ada perbedaan atau ada hubungan antara dua variabel yang diteliti. Sedangkan analisis multivariat ini merupakan analisis mencari atau melihat hubungan antara beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Nah, analisis univariat, jadi analisisnya adalah untuk tujuannya menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik dari masing-masing variabel yang akan diteliti. Nah, bentuknya dalam analisis univariat ini tergantung dari jenis datanya. Kalau datanya numerik, ukuran statistik yang digunakan dalam analisis univariat untuk menggambarkan karakteristik dari variabel yang akan diteliti adalah rata-rata, median, standar deviasi, interquartile minimal, maksimal. Sedangkan untuk data yang jenis kategorik, analisis univariat untuk menggambarkan karakteristik variabel dari data yang sifatnya atau jenisnya kategorik adalah ukuran statistiknya adalah proporsi dan persentase. Ini tadi analisis bivariat, dia menganalisis hubungan antara dua variabel untuk melihat apakah ada perbedaan atau ada hubungan antara dua variabel. Nah, di sini dalam bivariat juga tergantung dari jenis datanya. Apakah dua variabel tersebut sama-sama numerik, atau dua variabel tersebut sama-sama kategori, atau dua variabel tersebut satu numerik, satu kategori. Nah, untuk analisis multivariat, di sini analisis yang menghubungkan antara beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai analisis univariat atau univariable. Fungsinya dalam analisis univariat adalah menyederhanakan atau meringkas kumpulan data hasil pengukuran sedemikian rupa sehingga kumpulan data berubah menjadi informasi yang berguna. Nah, penyederhanaan atau peringkasan data ini bisa berupa ukuran statistik
Seperti tadi ada mean, median, standar deviasi, kuartil, interkuartil range, minimal maksimal, atau proporsi dan persentase. Nah, penyederhanaan yang lainnya bisa dalam bentuk tabel dan grafik. Tujuannya dalam analisis univariat tadi menjelaskan atau mendeskripsikan masing-masing variabel yang akan diteliti. Nah, kalau data numerik, ini berasal dari pengukuran yang menggunakan skala interval dan rasio. Sedangkan data kategorik berasal dari pengukuran yang menggunakan skala pengukuran nominal dan ordinal. Jadi berbeda di sini skala pengukuran untuk data yang jenisnya numerik atau sifatnya numerik dengan data yang sifatnya atau jenisnya kategorik. Data numerik berasal dari skala yang rankingnya tinggi, yaitu interval dan rasio. Skalanya interval dan rasio. Nah, dari data numerik di sini akan diperoleh banyak informasi yang berbentuk numerik, yaitu diantaranya ada nilai tengah, nilai posisi, dan nilai variasi. Nilai tengah di sini ada yang kita kenal, mean, median, dan modus. Sedangkan nilai posisi, median, kuartil, desil, dan persentil. Dan sedangkan nilai variasi ini ada range, interquartile range, mean deviasi, variance, dan standar deviasi. Yang pertama, nilai tengah. Nilai tengah ini merupakan suatu nilai yang mewakili sekelompok nilai hasil pengamatan atau disebut juga dengan rata-rata. Nilai tengah disebut juga di sini central tendency karena cenderung berada di tengah-tengah suatu distribusi. Nilai tengah yang pertama mean atau average atau rata-rata yang merupakan ukuran rata-rata yang merupakan hasil dari jumlah semua nilai pengukuran dibagi oleh banyaknya pengukuran. Nah, mean ini biasanya simbolnya adalah X bar. Jadi di atasnya ini ada garis di atas X-nya. Rumusnya dari rata-rata seperti ini. Bisa dilihat. Contohnya misalnya dari hasil penelitian atau pengumpulan atau survei data, kita di sini memperoleh data tentang berat badan. Berat badan dalam kilogram. Dari 30 responden di sini. Nah, dari 30 responden di sini ada 4 orang yang berat badannya 43, terus ada 4 orang yang beratnya 50, ada 1 orang yang berat badannya 55 dan sebagainya. Bisa dilihat di tabel ini. Nah, bagaimana caranya kita melakukan